Shalom, saudaraku, selamat pagi. Hari ini 10 Juni 2024. Renungan The Message dengan tema Pembelaku. Pasti setiap kita punya masalah, saudaraku, dalam hidup. Dan biasanya ketika kita menghadapi problematika hidup itu, kita butuh pembela. Apalagi kalau kita ada di pihak yang lemah. Tahukah kita bahwa Tuhan pasti membela kalau kita meminta pembelaannya? Tetapi masalahnya banyak orang yang tidak berani percaya bahwa ada Allah yang hidup, bahwa ada Allah yang bisa membela, dan tidak tahu bagaimana memenuhi kondisi di mana seseorang layak untuk dibela oleh Tuhan. Tapi memang ada saat di mana kita seakan-akan tidak dipedulikan oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Keadaan ini pasti dialami oleh setiap orang. Saya kira semua pendengar renungan pagi hari ini pernah merasakan di titik seperti ini. Pada saat-saat seperti itu, saudaraku, sering kita merasa tidak punya siapa-siapa. Betul nggak, saudaraku? Kita sendirian. Bahkan Tuhan pun tidak berpihak kepada kita, apalagi membela kita. Tahukah, saudaraku, saat-saat seperti itu justru saat yang tepat untuk kita belajar menaruh percaya kita kepada Tuhan, bukan kepada siapapun manusia atau apapun. Karena justru saat-saat dimana kita merasa Tuhan tidak ada di pihak kita, Tuhan tidak membela kita, bahkan Tuhan itu meninggalkan kita, itulah saatnya kita belajar mempercayai Allah yang memang tidak kelihatan. Saya percaya ada yang mendengarkan renungan ini dan kalian memang sekarang ini ada di lembah kekelaman. Kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan persoalanku? Kita sudah berdoa, kita sudah rajin ke gereja, duduk dekat kaki Tuhan, sudah ambil doa puasa, tetapi seakan-akan Tuhan tidak peduli. Betul kan, saudaraku? Saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi percayalah, di dalam seakan-akan kau sendirian itu, kau harus merajut kepercayaanmu bahwa Tuhan yang hidup itu Tuhan yang pasti menolong kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 4-5 berkata, "Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu, yaitu nenek moyang kami yang percaya." Saudaraku, pemazmur sudah melihat bagaimana nenek moyang bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan dengan luar biasa, sampai-sampai mereka tidak dipermalukan. Tetapi pemazmur merasa diperlakukan berbeda. Ini adalah gambaran dari pengalaman hidup. Jadi kalau saat ini kita sedang menghadapi keadaan yang sulit, terjepit seperti pemazmur, mari kita tetap berseru kepada Tuhan, saudaraku. Pemazmur menunjukkan keadaannya yang begitu parah, yang dia gambarkan seperti air yang tercurah, dan segala tulangnya terlepas dari persendiannya. Di ayat 14 dan 15 pemazmur melanjut mengeluh, "Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan di dalam debu maut kau letakkan aku." Saudaraku, dapat kita bayangkan betapa pedihnya pengalaman hidup seperti itu. Jelas bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak selalu mengalami keadaan baik. Kemudian pemazmur berkata kembali di ayat 20 dan 21 berkata begini, "Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh.
Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Saudaraku, ada saat di mana Tuhan seperti membuang kita, tidak peduli dan tidak membela kita. Tetapi jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Namun pada akhirnya kita baca kalimat yang luar biasa. Engkau telah menjawab aku. Tuhan pasti menolong orang yang berseru-seru kepadanya, saudaraku. Bagi kita yang sekarang ini dalam keadaan sulit seperti pemazmur ini, benar-benar kecewa terhadap keadaan dan biasanya merembet menjadi kecewa kepada Tuhan, maka kita harus selalu ingat ternyata kita tidak sendirian, saudaraku, di dalam mengalami kondisi seperti ini. Berat memang, saya tahu berat sekali. Bahkan kalau boleh berkata, kita bisa berkata, Lord, aku gak kuat lagi Tuhan. Betul gak, saudaraku? Kadang, kenapa kau harus letakkan aku di positioning yang begini sulit Tuhan? Sampai bercucuran air mata, sampai berlutut kita berkata, Lord, berat Tuhan. Aku kadang tak sanggup menjalani ini. Tapi ingat saudaraku, kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Kalau kita lihat Abraham, dia harus keluar dari Ur Kasdim masuk ke negeri yang Allah tunjukkan. Tapi Abraham tidak pernah melihat negeri itu sampai dia meninggal dunia. Ternyata negeri itu adalah langit baru dan bumi baru. Tapi apakah Abraham menjadi kecewa? Tidak pernah ditulis kalau percaya Abraham itu surut dan dia kecewa kepada Tuhan. Janji keturunan yang ditunggunya selama 1/4 abad pun tidak membuatnya kecewa. Allah berjanji akan memberikan dia anak sebanyak pasir di laut, bintang di langit, tapi satu pun anak dia tidak punya. Tetapi di situ apakah Tuhan mempermalukan Abraham? Tidak, saudaraku. Tuhan menjawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada pergumulan yang tidak Tuhan bela. Tapi masalahnya sekarang, apakah kita layak dibela Tuhan? Yuk tanyakan dalam diri kita. Karena Tuhan tidak akan membela orang sembarangan. Yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, untuk kesukaannya sendiri, egonya sendiri, kebahagiaannya sendiri, harga dirinya sendiri, prestisnya sendiri. Gak akan dipakai Tuhan dan gak akan dibela Tuhan orang model begitu, saudaraku. Sebab kalau Tuhan membela orang-orang seperti itu tanpa batas, berarti Tuhan sedang direndahkan. Nilai diri kita masing-masing. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lainnya, saudaraku. Biar cerita cintamu, cerita cintaku masing-masing kita ukir, itu menjadi rahasia kita bersama dengan Dia. Tapi percayalah, Tuhan pembela kita. Katakan dalam hatimu, Kau pembelaku, Allahku. Segala keadaan hidupku, aku percaya semua mendatangkan kebaikan atas diriku. Mari berjuang bersama, saudaraku. Bangkitlah, bangun raksasa imanmu. Pandang Tuhan. Ayo bersama, saya berjuang, Anda berjuang. Kita menangkan iman kita. Percayalah, Dia pasti membela kita kalau kita layak dibela. Selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati. God bless you.